Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih Bitcoin-nya tembus di angka $107.000. Ini gila banget ya. Pokoknya di minggu ini Bitcoin gila-gilaan banget, bukan gila-gilaan apa ya, tapi harganya kencang banget gitu ya. Tapi dampak dari halving Bitcoin tuh luar biasa banget. Begitu juga ada beberapa altcoin, ada juga naik hingga di atas puluhan persen, bahkan terutama meme coin yang mencolong kenaikannya lebih cepat gitu ya. Karena kalau kita lihat dampak setelah halving Bitcoin, jika kita lihat time frame sampai 1 bulanan ya, Bitcoin, dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget ya. Kita lihat di halving Bitcoin yang kedua, yaitu tahun 2016, yang mana garis panjang biru adalah pas terjadi halving Bitcoin, yang mana di sini Bitcoin mengalami puncak tertingginya sekitar 1 tahun setelah dari halving Bitcoin tersebut. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat tahun 2017. Wah, kan kita lihat 1 tahun setelahnya ya. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu tahun 2020, lagi-lagi dampak dari halving Bitcoin tersebut terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Ya, ini di kuartal keempat juga, bahkan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, yang mana pada saat itu Bitcoin itu di angka 68 ribuan di tahun 2021 ya. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun kemarin, di tahun 2024 ya, yang mana banyak beberapa analis prediksikan bahwa dampaknya yaitu tahun ini. Bahkan diprediksikan juga di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini. Jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan Bitcoin itu di atas 150 ribuan dolar. Ih, gila, kencang banget ya. Makanya saya selalu katakan pokoknya buy the dip gitu ya, manfaatkan momen koreksi, jangan FOMO-nya itu ketika bullish, pemula ketika bearish. Jadi biar cuannya tuh mantap banget sebelum Bitcoin di atas 150 ribuan dolar lagi. Bayangkan meme coin, altcoin berapa itu ya kalau Bitcoin di angka tersebut, itu gimana nggak ngaceng banget gitu ya. Terus kalau ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange apa yang enak nih? Saya pakai LBank Exchange. Kenapa? Karena biayanya juga 0% ya. Kemudian untuk startup Indonesia bisa gunakan peer-to-peer, dan kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti P-Network. Nah, kalau kalian pengen dapat P-Network secara gratis, kalian bisa lakukan registrasi aja di link di deskripsi video ini. Ini karena dapatnya cuma-cuma, cuman dibatasin hanya sampai 32 hari ke depan. Jadi event ini bakal berakhir sampai dengan kalau nggak salah 32 hari itu 22 Juni lah ya, 2025. Jadi lumayan banget tuh. Kalian bisa dapat hadiah yang lumayan. Jadi setiap yang register pertama, misalkan kalian udah punya LBank ya, tapi kalau kalian udah punya LBank, kalau pengen dapat $100 ataupun dari P-Network-nya, kalian bisa buat lagi akun lain, pakai email lain, atau terserah kalian deh pakai email atau nomor handphone lain. Nah, ini karena bisa lumayan banget, klaimnya itu sampai dengan $1.100. Bahkan klaim ketika store itu bisa dapat 20%. Misalkan kita ingin store misalkan $100, kita dapat lagi otomatis itu $20 secara cuma-cuma. Makanya saya bilang kalian bisa dapat P-Network secara gratis. Ini enak banget nih, mumpung belum selesai eventnya ya. Jadi setelah kalian melakukan registrasi atau pendaftaran, jadi kalian harus melakukan beberapa ketentuan yang menarik ya. Jadi kalian bisa klik aja di deskripsi video ini. Nah, ini ada beberapa, misalkan kalian bisa store 50 USDT, karena ini salah satu persyaratan untuk mendapatkan 100 US dollarnya. Jadi ini buat 100 pengguna baru. Jadi kalian beruntung banget deh. Ini informasinya pas belum selesai eventnya, karena dapatnya itu lumayan banget. Kalian bisa dapat 5 sampai dengan $100. Baik dalam bentuk P-Network ataupun USDT ataupun meme coin. Itu bisa kalian dapatkan di deskripsi video. Makanya kalau kalian udah punya LBank juga atau belum punya, kalian bisa registrasi aja. Ini kesempatannya langka banget gitu ya. Kalian cek aja di deskripsi video ini. Kemudian kalian juga bisa dapat bonus hingga $5.000. Ada beberapa ketentuan yang kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Dapat juga beberapa klaim hadiah hingga 1000 USDT. Tapi yang pasti ya, gambarannya itu ketika kalian registrasi, kemudian KYC, kemudian melakukan perdagangan hanya $50 aja, itu dapatnya 5 sampai dengan $100 dalam bentuk P-Network, meme coin, ataupun beberapa aset kripto. Makanya enak banget ini. Jangan sampai eventnya udah selesai, baru registrasi atau baru melakukan pendaftaran. Ini masih awal banget gitu ya. Jadi biar dapat yang gratisan, ya enak aja pakai LBank. Dan klik aja di deskripsi video ini. Nah, ini saya baru aja store di Ghost dapat masuknya 50 USDT, jadi dapatnya 350 USDT. Jadi lumayan banget sih ya. Dari cuman buat masuk atau registrasi dari LBank tersebut. Itu bisa kalian pilih dengan menggunakan Tether, Bitcoin, USD Coin, kalau misalkan kalian ada di exchange lain gitu ya.
Kemudian sisihkan aja berapa $50 minimal di sini buat mendapatkan 5 sampai dengan 100 USDT dalam bentuk Pi Network ataupun altcoin ya, ataupun aset kripto. Kalian pilih jaringannya juga, ini banyak banget, ada BP20, TRC20 dan sebagainya. Gampang sih ya, kalian aja di deskripsi video ini. Karena kalau download di Play Store ataupun download di Google App Store, kalian nggak bisa dapat yang 5 sama $100 meskipun sama-sama L-Bank, tapi cuma yang ada di deskripsi video ini yang persyaratan untuk mendapatkan 5 sampai dengan 100 USDT tersebut. Lumayan gitu ya, $100 itu berarti kurang lebih 1.600.000 rupiah, jadi lumayan banget ya. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto, dan ini kita lihat dari Pi Network. Kalau kalian pengen dapat gratis Pi Networknya di deskripsi video ya. Kalau kita lihat pergerakan dari harga Pi Network, harga saat ini 0,77 rupiah, artinya di bawah $1 ya. Dan kita lihat volume pedang mereka di saat Bitcoin sudah di atas 107.000 atau $106.000. Volume dari Pi Network hari ini juga naik cukup lumayan 3,19%, atau jika dilihat di dolar kan $191 juta, dan harga fix adalah harga yang sudah terdaftar atau sudah beredar di beberapa bursa ya, termasuk ada di beberapa CEX dan ada di L-Bank juga. Karena banyak banget yang minta update pembaruan dari Pi Network, Bang tolong bahas dan pembaruan dari Pi Network, apalagi setelah acara kemarin ya, konsensus 2025 di Kanada, yang mana itu saya nggak nyangka juga ya, dihadiri oleh CEO atau pendiri dari Pi Network, si Nicholas Kokalis ya. Saya nggak nyangka dia bakal hadir. Dikirain rumor-rumornya itu yang tersebar atau yang beredar di Twitter atau di platform X itu cuman buatan atau bohong atau bagaimana deh ya. Ternyata benar, dia hadir. Kalian bisa lihat aja laporan, nanti kita bahas ya di Q&A secara langsung. Ini saya update-nya secara valid, bukan dari media-media yang lain-lain sebagainya, tapi dari Pi-Core Team atau dari official mereka ya. Ini kita lihat, mereka ada beberapa pembaruan yang menarik ya di dalam Pi Network sendiri. Bahkan dalam beberapa postingan itu membuat tentang kemajuan beberapa project dari si Pi Network. Jadi Pi Network Ventures didirikan dengan 3 tujuan utama, termasuk di sini. Mereka bakal menciptakan atau meningkatkan dengan tujuan mereka, termasuk meningkatkan utilitas dari Pi, jadi mendukung perusahaan rintisan dan bisnis yang mengintegrasikan Pi ke dalam produk mereka, termasuk layanan dan pengalaman pelanggan mereka. Kemudian mereka juga bisa mengaktifkan lebih banyak produksi dunia ke jaringan Pi, jadi dapatkan lebih banyak proses produksi dunia nyata, baik dalam bentuk aplikasi, transaksi atau perusahaan. Jadi ke Pi dengan berintegrasi sejak awal daripada perusahaan rintisan dan perusahaan yang menciptakan proses tersebut. Karena sebelumnya kan ketika mereka sebelum mainnet di tanggal 20 Februari 2025 ini kan, sebelumnya kan memang banyak tuh, meskipun harganya belum ketahuan, mereka ada yang berpatokan dengan harga GCP 314, 519 atau berapa deh ya, saya lupa di angka tersebut lah ya. Mereka juga ada yang melakukan transaksi, ternyata ya harganya kan nggak sesuai, bukan yang GCP adalah bukan harga sebenarnya, tapi harapan ya boleh aja lah ya, pengen ke situ semua pasti pengen lah ya, tapi harga yang sudah listing di bursa itu adalah harga fix dari si Pi Network. Nah mungkin ini menjadi salah satu adalah untuk mereka meningkatkan kinerja dari Pi, yang mana sebelum mainnet aja mereka udah banyak tuh yang menggunakan transaksi menggunakan Pi, baik dari layanan produk, kemudian perusahaan, dan banyak lagi gitu ya. Dengan misalkan kayak di warung-warung kecil itu saya lihat tuh di Twitter atau di Telegram itu banyak bermunculan, atau di Facebook mereka membeli barang dengan Pi ya, meskipun harganya itu belum ada, tapi mereka menggunakan patokan harga GCP dan lain sebagainya. Saat ini harganya sudah real ya. Mereka ternyata dari Pi-Core Team tuh support gitu ya, mendukung tentang semua yang terjadi sebelum mainnet tersebut, artinya tentang transaksi, pembelian, dan lain sebagainya. Mereka mendukung hal tersebut ya. Apalagi Pi Network Venture kan, mereka telah resmi diluncurkan sebuah inisiatif senilai $100 juta, yang mana ini diselenggarakan dalam Pi dan bentuk USD ya. Jadi kalian bisa untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan bisnis yang memajukan utilitas dan adopsi Pi di dunia nyata. Jadi memang mereka mendukung banget tentang hal tersebut ya. Nah ini dia, ada beberapa yang menarik ya di dalam tampilan tersebut. Jadi si pendiri dari Pi Network ini tampil di muka publik ini udah lama ya. Saya baru lihat ini ya. Mungkin yang selama ini kan beredar cuman yang bertiga itu ya. Saya nggak tahu namanya. Ada yang perempuan, ada yang India, ada si pendiri ini. Nah mana ini baru banget saya lihat tampil di publik, bahkan acara besar gitu ya, di acara konsensus 2025 di Kanada.
yang mana dihadiri oleh beberapa orang-orang penting di dalam aset kripto gitu ya. Nah, kita lihat ada beberapa pernyataan dari si Nicholas Kokalis. Kata dia menjelaskan tentang Pi jaringan melakukan atau Pi network ini melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, bahkan menyingkirkan mereka yang lemah dan tidak sabar dan ada yang tidak tahu apa-apa, mereka yang bertahan. Mereka dibangun, kata dia, dengan cara yang berbeda. Bahkan dia mengatakan, katanya, kami memahami visinya, kami menghadapi badai karena kami tahu kemana arahnya. Bahkan di sini kita lihat ya, ada beberapa cuplikan laporan dari CoinDesk ya, majalah tentang aset kripto global. Nah, ini ketika lihat ya, ketika si Nicholas Kokalis ya menjadi narasumber di acara tersebut. Bahkan acara tersebut juga dihadiri, tapi kita lihat ada yang secara daring seperti Vitalik Buterin, kemudian Changpeng Joe Biden. Nah, ini menarik banget, artinya event besar global ya. Ini patut kita apresiasi ya dari Pi Network atau dari Pi Core Team yang berani atau menghadiri gitu ya tentang acara kripto global tersebut, bahkan acara besar gitu ya, konsensus global. Dan Pi Network ini berdiri sejak tahun 2019 yang tadinya nggak ada yang nyangka gitu ya bakal listing atau main ada harganya, dan saya bisa lihat di tahun ini Pi Network sudah ada harganya. Jadi yang tadinya bilang Pi Network nggak jelas lah lain sebagainya, itu udah terjawab ya dengan harganya saat ini. Ya mungkin ini masih harga awal, kita lihat ya 2 tahun atau 3 tahun apakah mampu. Pi Network udah standnya di atas 10 atau 100-an dolar, kita lihat aja nih ya. Jadi menjadi topik menarik gitu, bahkan di pada hari pelaksanaan konsensus tersebut ya, Pi Network menjadi trending topik di platform X ya, ketika CEO-nya itu hadir di dalam acara tersebut. Ini kita juga ada beberapa transfer menarik, ada 14 juta Pi yang ditransfer dari beberapa exchange, ada beberapa di sini juga. Kemudian termasuk ada juga yang melakukan take profit dan entry terhadap Pi Network ini. Ini menarik banget ya. Apakah bakal terjadi pemompaan yang menarik? Karena sebelum acara tersebut kemarin ya, beberapa hari lalu ketika Pi Network tembus di angka 1,4 atau 1,3 dolar ya, yang mana itu terjadi sangat signifikan dari angka 0,5 dolaran langsung naik ke angka 1,4 atau 1,3. Dan kita lihat ya, market cap secara global aja Pi ini sebenarnya masih potensi buat naik ke ATH lagi, itu masih terbuka lebar banget, karena kita lihat market cap globalnya 5,6 miliaran dolar. Pas kali inget gak, ketika harga Pi kurang lebih hampir 3 dolar, itu market cap-nya udah di atas 15 miliaran dolar. Jadi kalau misalkan dia naik 10 miliar dolar aja market cap-nya, artinya 1,5 atau 1,6 dolar untuk harga Pi udah kelihatan terang banget kan. Jadi ya siap-siap aja sih buat pemompaan selanjutnya dari Pi sebelum mereka mencapai ke tingkat tertinggi harga barunya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimana pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.